Pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya yang bikin sebuah komunitas itu jadi solid dan kuat? Nah, dalam Islam, jawabannya itu ternyata ada di 6 tindakan yang kelihatannya simpel, tapi maknanya dalam banget. Ini bukan cuma daftar aturannya, tapi lebih kayak resep gitu, buat ngebangun persaudaraan yang sejati. Yuk kita bedah bareng-bareng 6 hak sesama muslim ini. Nah, semuanya itu berawal dari sini, dari prinsip emas ini. Jadi, sebelum kita ngomongin apa aja yang harus dilakuin, kita perlu banget paham kenapanya. Coba deh bayangin, kita pengen orang lain dapat kebaikan, sama persis kayak kita pengen kebaikan itu buat diri kita sendiri. Ini nih, jantung dari semua yang bakal kita obrolin. Prinsip yang luar biasa tadi itu nggak dibiarin ngawang-ngawang aja loh. Islam tuh menerjemahkannya jadi 6 tindakan yang super nyata yang bisa banget kita lakuin setiap hari. 6 hak yang jadi pengikat antara kita satu sama lain. Penasaran apa aja? Yuk kita lihat satu persatu. Oke, ini dia gambaran pembahasan kita ya. Kita mulai dari fondasinya dulu. Terus kita bahas 3 hak yang pertama, lanjut ke 3 hak terakhir. Setelah itu, kita coba gali makna prakteknya lebih dalam lagi. Dan di akhir, kita bakal ngerti kenapa semua ini penting banget. Jadi penting banget nih, jangan lihat ini sebagai daftar tugas atau checklist yang harus dicentang ya. Anggap aja ini tuh wujud cinta dalam tindakan. Setiap hak ini adalah cara kita nunjukin kepedulian dan kasih sayang secara nyata, bukan cuma disimpan di hati. Terus, apa sih sebetulnya arti hak dalam konteks ini? Gini deh, anggap aja ini sebagai sebuah perintah yang ditekankan. Jadi bukan cuma sekedar saran baik, tapi sesuatu yang emang nggak boleh kita abaikan. Nah, di dalamnya itu ada yang sifatnya wajib, ada juga yang sangat dianjurkan atau sunnah. Semuanya punya bobotnya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama ya, 3 hak pertama. Ini tuh bisa dibilang kayak lem perekat dalam interaksi kita sehari-hari. Kelihatannya kecil, tapi dampaknya ke hubungan sosial kita itu besar banget. Apa aja tuh 3 yang pertama? 1. Ucapkan salam pas ketemu. 2. Penuhi undangannya. 3. Kasih nasihat kalau diminta. Kedengerannya simpel banget kan? Eits, jangan salah. Di balik kesederhanaan itu ada makna yang dalam banget. Oke, hak nomor 1, ngucapin salam. Assalamualaikum itu jauh lebih dari sekedar bilang hai atau halo. Tiap kali kita ngucapin itu, kita tuh sebenarnya lagi mendoakan orang itu. Mendoakan keselamatan, rahmat, dan juga berkah dari Allah. Luar biasa ya, satu sapaan isinya doa lengkap. Lanjut, yang kedua, penuhi undangannya. Dan ini cakupannya luas loh, bukan cuma undangan walimah atau makan-makan aja, tapi juga kalau ada teman yang minta tolong atau ngajak kumpul buat hal baik, itu juga termasuk undangan. Setiap kali kita datang, kita tuh sebenarnya lagi ikut ngerajut jaring pengaman sosial kita, biar komunitas kita makin solid. Dan yang ketiga, dari kelompok pertama ini, kasih nasihat kalau diminta. Wah, ini soal amanah, soal kepercayaan. Kalau ada saudara kita yang datang dan minta pendapat, itu artinya dia percaya sama kita. Nah, kewajiban kita adalah ngasih nasihat yang tulus, jujur, dan benar-benar buat kebaikan dia. Nah, kita lanjut ya ke kelompok hak yang kedua. Kalau 3 yang pertama tadi lebih ke interaksi sehari-hari, 3 yang terakhir ini fokusnya adalah hadir di momen-momen penting dalam hidup seseorang. Baik itu momen kecil maupun momen-momen yang besar dan krusial. Ini dia 3 hak terakhir. Yang keempat, doakan saat dia bersin. Kelima, jenguk saat dia sakit. Dan yang keenam, iringi jenazahnya. 3 momen di mana kehadiran dan kepedulian kita itu benar-benar punya arti yang mendalam. Yang keempat ini unik. Ada istilah khususnya, namanya tashmid. Jadi mekanismenya gini, kalau ada saudara kita bersin, terus dia bilang Alhamdulillah, tugas kita adalah merespons dengan Yarhamukallah. Simpel banget kan? Kita mendoakan semoga Allah memberinya rahmat. Sebuah perhatian kecil yang manis banget. Terus yang kelima, jenguk orang sakit. Ini tuh tindakan yang efeknya luar biasa loh. Buat yang sakit, itu jadi penghibur. Buat keluarganya, itu bisa meringankan beban kesedihan mereka. Dan buat kita yang datang jenguk, wah itu jadi sumber pahala yang besar. Jadi semua pihak dapat kebaikannya. Dan yang keenam, yang terakhir, mengiringi jenazahnya. Ini adalah bentuk penghormatan terakhir kita buat saudara kita di dunia. Ini bukan cuma urusan pribadi atau keluarga, tapi ini adalah sebuah kewajiban komunal atau yang kita kenal dengan istilah fardu kifayah. Artinya, ini jadi tanggung jawab kita bersama sebagai satu komunitas. Oke, kita udah tahu nih ke-6 hak utamanya. Sekarang, yuk kita coba dalemin lagi sedikit. Ada beberapa detil dan nuansa menarik nih dari penjelasan para ulama yang bikin praktiknya jadi lebih kaya makna.
Mungkin ada yang pernah dengar kok ada hadis yang nyebutin 5 hak, tapi ada juga yang 6. Bedanya itu ada di poin memberi nasihat. Nah, apakah ini berarti hadisnya bertentangan? Jawabannya, enggak. Para ulama ngejelasin kalau penyebutan angka itu bukan buat membatasi. Hak sesama muslim itu banyak banget. Nah, ini adalah contoh-contoh utamanya. Kita perdalam lagi soal hukumnya ya. Kalau soal undangan, ternyata levelnya beda-beda. Undangan pernikahan atau walimah itu banyak ulama yang menganggapnya wajib untuk dihadiri. Kalau undangan lain, hukumnya sunnah muakkadah alias sangat dianjurkan. Begitu juga nasihat. Walaupun dasarnya kita ngasih kalau diminta, tapi kalau kita lihat ada saudara kita yang mau celaka atau berbuat salah, saat itu juga ngasih nasihat bisa jadi wajib hukumnya. Nah, soal salam juga ada adabnya loh, biar makin sempurna. Yang penting diingat, memulai salam itu sunnah, tapi menjawabnya itu wajib. Dan salam ini ditebarkan ke semua, baik yang kita kenal maupun yang nggak kita kenal. Terus ada panduan praktisnya nih, yang naik kendaraan ngucapin ke yang jalan kaki ke yang duduk, dan rombongan yang lebih kecil ke rombongan yang lebih besar. Gampang kan buat diingat? Oke, biar istilah-istilah tadi makin jelas, kita lihat tabel simpel ini. Ada yang namanya fardu ain. Ini kewajiban yang nempel ke tiap-tiap individu, nggak bisa diwakilin. Contohnya, yaitu tadi, menjawab salam. Terus ada fardu kifayah. Ini kewajiban kolektif atau komunal. Kalau sebagian udah ngerjain, yang lain gugur kewajibannya. Contohnya mengurus jenazah. Terakhir ada sunnah. Ini perbuatan yang dianjurkan banget, pahalanya besar. Contohnya memulai mengucapkan salam. Oke, setelah kita bahas semua detailnya, yuk kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting banget buat kita perhatiin? Intinya cuma satu. Ini semua adalah resep untuk membangun komunitas yang penuh kasih sayang. Jadi, keenam tindakan ini yang kelihatannya sepele ya, ngucapin salam, jenguk yang sakit, datang ke undangan, ini tuh sebenarnya kerangka kerja praktisnya. Inilah blueprint buat masyarakat yang dibangun di atas pondasi rahmat, kepedulian, dan saling menghormati. Inilah cara kita nerjemahin rasa cinta di hati jadi aksi yang nyata. Dan pada akhirnya pesannya kembali ke sini, bahwa Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Dan salah satu bukti terbesarnya adalah ajaran untuk selalu memperhatikan hak-hak orang lain yang ada di sekeliling kita.